Saya belum sempat ngecek ini ya Mas, maksudnya karena apa ya, lukisan itu kan tumpuk-tumpukan banyak gitu ya, jadi kan barang-barang Mbak Endang itu kan numpuk di saya gitu kan ya, sampai maksudnya tuh udah saya apa namanya, sampai ibaratnya saya bagi-bagi ke, maksudnya yang nggak penting-penting itu pokoknya di itulah gitu, apa namanya, kasih-kasih ke orang itu kan, jadi disortir gitu ya, pokoknya ya lukisan ini yang belum saya ya apa namanya, belum saya pikirin gitu, karena saya juga urusannya banyak gitu ya Mas, jadi apa namanya, belum sempat mikirin itu. Saya kan fokusnya ya ngurusin ya si kucingnya itu kan, itu tambahan energi juga tuh Mas. Iya betul. Karena gitu kan, karena apa namanya, biasa saya nggak ada peliharaan itu kan, sekarang kan ada itu gitu kan, jadi itu terus apa namanya, ya beres-beres aja belum ini apa namanya, ya masih berantakan sih Mas, maksudnya ya karena waktu itu kan prosesnya cepat banget ya kan, saya kan yang bolak-balik ke rumah Mbak Endang, apa maksudnya selama dia pindah itu kan saya selalu temani dia gitu, jadi kadang-kadang saya juga ikut sedih gitu ya, setiap dia tuh sebenarnya alhamdulillah masih dikasih kekuatan 7 bulan. Dia selalu kalau pas dia ada di sana tuh, Mbak No nggak kuat. Jadi kalau sama saya manggilin Mbak No gitu ya, saya manggilin Mbak No. Udah nggak kuat nih kalau pas kesana gitu sambil nangis. Saya jadi sekarang ikut nangis, dia nangis ikut nangis gitu kan. Ya gimana sih Mas ya, kemana-mana selalu berdua, apa dimanapun berdua, terus tiba-tiba nggak ada gitu, jadi kayak tidur pun kadang-kadang nungguin saya tidur baru dia tidur, jadi tunggu saya ini dia baru masuk kamar gitu, udah masuk gitu. Terus kalau saya nemenin di sebelah dia gitu, tidur di sebelahnya dia senang gitu, karena dia merasa ada teman di sebelahnya gitu. Jadi kadang-kadang ya itu yang bikin saya sedih gitu, saya mikir oh iya ya, maksudnya ya bagaimana dia nggak menderita gitu kan, soulmate-nya dia nggak ada, hampa gitu loh. Jadi kayak saya pernah bilang, itu ada saudara suaminya itu yang baru suaminya meninggal gitu kan, anaknya 2 masih kecil-kecil. Dia bilang dia bisa bertahan itu kan, dia sebenarnya bilang ya dia ada anak, sementara saya kan nggak ada anak, jadi saya nggak termotivasi buat apa gitu. Memang beda kalau orang udah punya anak, saya harus bertahan gitu kan demi anak-anak. Kalau Mbak Endang apa ya, kayak nggak ada ini, jadi suka bengong, suka apa namanya, kadang-kadang duduk gitu ambil handphone, tapi saya lihat pikirannya kemana gitu kan. Jadi apa namanya, cuma pas 1 minggu sakit itu saya urus itu, apa ya, dia kayak melupakan semua udah lupa gitu. Jadi pas saat itu tuh kayak anak kecil lagi tuh mah. Oh gitu ya. Jadi dia tidak ingat siapapun. Ya dia ingat cuma saudaranya doang. Jadi cuma kakak beradik yang diingat. Nggak ada siapapun, teman-temannya nggak ada. Itu makanya saya dibilang karena dia kan ada hipertensi juga kan. Ada hipertensi juga ya Mbak ya? Memang ada hipertensi juga, makanya saya kok pas di itu kan saya sering apa namanya, kadang saya setelin TV sambil saya lihat nih, saya ingetin ini tahu nggak gitu, saya selalu ingetin gitu kan, biar apa dia karena jadi dia kan nggak bisa duduk gitu, jadi tiba-tiba dia suka jatuh gitu, jadi dia nggak ada kekuatan untuk tiba-tiba bisa berdiri, tiba-tiba duduk nggak bisa gitu. Duduk kalau nggak di saya aja tuh heran gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin ya itu ya bagian dari depresi kali ya. Jadi di alam bawah sadar itu, jadi apa ya, jadi melemahkan semua ininya ya. Cuma tiba-tiba kadang tiba-tiba iya, motivasi hidupnya itu beda ya sama orang lain yang punya anak ya Mbak ya. Karena gini, mungkin selama Mas hidup ya, dia selalu berdua sama suaminya tuh, jadi hidupnya tuh berdua gitu loh. Makanya saya bilang kan Mbak Ena tuh
ya maksudnya kita paling kalau kontak pakai pertelepon aja gitu. Jadi kesini tuh paling kalau hari raya atau sekali lah, seandainya mungkin ada arah ke ini baru kesini. Jadi jarang banget gitu, karena dia sibuk kan waktu itu di partai, di apa gitu. Pokoknya itu urusan, makanya pas kehilangan suaminya terasa kehilangan sekali gitu, karena memang ya berdua aja gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin maksudnya 7 bulan itu buat kita tuh ya merasa mungkin kalau kita nggak ngalamin bareng-bareng merasakan itu shock banget ya, karena kemarin udah terobati di sini ketemu terus itu kan. Terus selama 10 hari itu 10 hari aku sama ibu tuh ngurusin Mbak Endang. Jadi kalau saya keluar sebentar gantian ibu tungguin, karena kan nggak bisa ditinggal, ngeri jatuh. Karena Mbak Endang kalau nggak bisa jadi tahu-tahu bisa berdiri tiba-tiba bisa jatuh gitu, bisa hilang kesadaran. Dibilang stroke, bukan stroke ya. Kalau stroke kan masih sadar, dia bisa jalan ke papa. Jadi dia tiba-tiba ini aja. Jadi dia bisa tahu-tahu berdiri tiba-tiba bisa. Untungnya nggak sempat jatuh gitu, nggak sempat ketahuan jatuh gitu, enggak. Jadi karena kita ada selalu gantian gitu, kalau saya keluar ibu ada. Iya maksudnya itu apa ya, saya tuh jadi kalau jadi sempat saya pernah pulang dari, jadi berapa hari ya, 8 waktu hari Kamis ya, Kamis seminggu yang lalu, berarti 10 hari apa ya sebelum Mbak Endang pokoknya itunya off ya. Jadi pernah itu pulang dari Dewi Pins gitu kan, di mobil gitu. Aduh kok kamu tahu sih Mbak Nu pengen dipijat kepalanya gitu kan, saya tiba-tiba pijat kepalanya gitu. Jadi dia tuh apa ya, kayak pengen dimanja gitu sama saya gitu loh. Jadi ya itu, jadi mungkin dia pengen ada di dekat keluarganya saat nggak ada kan. Bisa aja kan dia waktu saat suaminya nggak ada, bisa aja dia saat itu kalau dia memang udah jalannya bisa aja saat itu juga dia nggak ada juga kan dia juga punya lemah jantungnya kan. Tapi Tuhan kasih kekuatan dia untuk berakhir di rumah di sini dekat ibu gitu, dekat saya gitu. Makanya saya kemarin kadang-kadang tuh saya sedih gitu kalau ingat, karena gini, saya menemani hari-harinya dia di sana, di mana dia nangis. Mbak Intan tuh yang tahu lah, saya selalu jadi saya temani, karena dia di sana pun juga kalau nggak saya temani dia nggak akan beres-beres. Dia cuma banyakkan ngelamunnya gitu, lihat surat-surat, lihat setiap kertas tuh dia lihat. Jadi kan ya itu akhirnya saya harus temani, harus beres-beres gitu. Kalau nggak selesai mas, karena memang, dan saya ngeri dia nanti tiba-tiba jatuh di sana nggak ada siapa-siapa gitu. Dan kebetulan di sini ada yang di sini kan ada komplek ini, ada di kampung atas itu ada yang supir yang bisa akhirnya kita pakai terus itu kan buat dia mobil, dan dia jagain juga, maksudnya tuh yang bisa kita percaya gitu. Ada Pak Edi itu namanya. Nah itu dia yang selalu kalau Mbak Ina mau ke Jakarta ya udah dia antar sampai pulang dia juga gitu, sampai dibantu juga itunya beres-beres di sana. Jadi ya pokoknya kadang-kadang kalau saya ingat tuh, kadang-kadang lihat foto Mbak Ina aja tuh masih lihat foto skip saya beres-beres gitu, kalau lihat foto Mbak Ina tuh masih kayak ini ya, masih kayak teriris gitu loh. Kayak ada rasa yang sedih gitu. Makanya saya bayangin apalagi Mbak Endang saat kehilangan suaminya gitu. Saya aja lihat fotonya Mbak Endang itu kayak pedih, apalagi Mbak Endang. Makanya saya baru memaklumi sekarang Mbak Endang tuh lihat
suaranya video apa kan dia ada videonya banyak ya tentang masnya apa masnya di lagi karaokean atau apa gitu dia ngeliatin terus masih dia nyanyi gimana dia nggak dipilu gitu loh mas. Saya aja bukan ibaratnya bukan pasangan hidup ya, maksudnya itu ya ketemu jarang ya, cuma apa namanya sedih apa pedih banget gitu ya, apalagi dia gitu dia ngadepin apa yang meninggal suaminya itu saya baru memaklumi jadi aduh nah, itu saya kayak aku sendiri merasa ini ya merasa tersiksa gitu kayak apa ya ikut sedih gitu lihat dia lagi buka video apa namanya videonya suaminya gitu tak lagi pamer videonya gitu jadi aduh saya bayangin ada di posisi dia tuh rasanya jadi saya tuh nggak tega gitu maksud saya gini loh saya mau gitu jadi Ya. ya apa namanya ya itu makanya ya alhamdulillah kenangan itu apa menggoreskan kenangan yang apa kenangan manis sebentar ya. Mbak, terima kasih banget ya. Ya sama-sama mas. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.